wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Asyika, salah satu mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Makassar. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya adverse event terkait prosedur invasif. Jadi adverse event atau biasa yang disebut juga kejadian tidak diinginkan adalah suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan atau commission atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil atau omission. Nah, adverse event juga diartikan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan atau memiliki potensi yang dapat menyebabkan hal tidak terduga atau tidak diinginkan sehingga membahayakan keselamatan penggunaan alat termasuk pasien atau orang lain. Nah, kejadian ini tidak terduga atau tidak diinginkan sebagai akibat negatif dari manajemen di bidang kesehatan, tidak terkait dengan perkembangan alamiah penyakit atau komplikasi penyakit yang mungkin terjadi. Adapun tindakan invasif adalah tindakan medik langsung yang dipengaruhi oleh keutuhan tubuh yang memiliki banyak resiko yang membahayakan pasien. Salah satunya infeksi yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu petugas kesehatan, alat-alat kesehatan, kondisi pasien, dan lingkungan. Adapun penyebab kejadian yang tidak diharapkan atau KTD, yaitu yang pertama, hasil suatu perjalanan penyakitnya sendiri atau komplikasi penyakit tidak berhubungan dengan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter. Nah, yang kedua, hasil dari suatu resiko yang tidak dapat dihindari, resiko yang tidak dapat diketahui sebelumnya, seperti damage atau bawaan pabrik dan pemeliharaan yang tidak memadai, ataupun alat kesehatan yang dimodifikasi sendiri, penyimpanan alat kesehatan yang tidak memadai, penggunaan yang tidak sesuai prosedur, tidak mengacu SOP alat kesehatan, minimnya buku manual, dan kurangnya pelatihan. Nah, selanjutnya jenis-jenis adverse event. Yang pertama, ada kejadian sentinel. Jadi, kejadian sentinel adalah suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera serius. Biasanya dipakai untuk kejadian yang tidak diharapkan atau tidak dapat diterima, seperti operasi pada bagian tubuh yang salah. Nah, pemilihan kata sentinel terkait dengan keseriusan cedera yang terjadi, misalnya amputasi kaki yang salah, sehingga pencarian fakta terhadap kejadian ini mengungkapkan adanya yang serius pada kebijakan dan prosedur yang berlaku. Nah, yang kedua, KTD yang tidak dapat dicegah atau unpreventable adverse event. Nah, merupakan salah satu jenis KTD akibat komplikasi yang tidak dapat dicegah. Yang ketiga, kejadian yang nyaris cedera atau KNC. Nah, ini tuh merupakan suatu insiden yang tidak menyebabkan cedera pada pasien akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Nah, yang keempat, kondisi potensial cedera. Kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden. Yang kelima, kejadian tidak cedera merupakan insiden yang sudah terpapar pada pasien, tetapi tidak menimbulkan cedera. Nah, dapat terjadi karena suatu hal keberuntungan. Misalnya, pasien terima obat kontraindikasi tetapi tidak menimbulkan reaksi obat atau peringanan. Suatu obat dengan reaksi alergi diketahui secara dini, lalu diberikan antidotumnya. Nah, selanjutnya ada kebijakan tindakan invasif. Yang pertama, setiap tindakan invasif yang dilakukan harus ada surat persetujuan tindakan kedokteran agar tidak muncul gugatan atau tuntunan malpraktik medik. Yang kedua, setiap tindakan invasif yang dilakukan harus dicatat dalam rekam medis pasien. Yang ketiga, tidak semua tindakan invasif dilakukan oleh dokter. Terdapat daftar tindakan invasif yang didelegasikan kepada tenaga kesehatan yang lain seperti perawat. Yang keempat, adanya tindakan invasif yang sifatnya didelegasikan kepada tenaga kesehatan yang lain. Selanjutnya, setiap pendelegasian yang dilakukan oleh dokter ditulis di catatan terintegrasi. KTD atau kejadian tidak diinginkan. Terdapat dua sebab kemungkinan terjadinya kecelakaan penanganan medis yang merupakan kejadian tidak diinginkan pada pasien. Yang pertama, kecelakaan murni yang disebabkan kesalahan tenaga kesehatan atau kesalahan rumah sakit. Kejadian ini bisa dikategorikan malpraktik. Sedangkan yang kedua adalah kecelakaan medis yang bukan disebabkan oleh kelalaian tenaga kesehatan. Penyebab yang kedua ini bisa dikarenakan
adanya komplikasi yang tidak bisa dihindari. Misalnya, pasien terkena sindrom Stevens-Johnson sehingga kulitnya melepuh karena memang pasien tersebut alergi terhadap obat tertentu, atau bisa juga akibat pasien tidak mematuhi perintah dokter sehingga timbul komplikasi lain. Mungkin itu saja penjelasan tentang penyebab terjadinya adverse event terkait prosedur invasif. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.